Lantas pemirsa, bagaimana kondisi WNI yang masih berada di Ukraina dan belum kunjung dievakuasi? Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Iskandar, salah satu warga negara Indonesia di Ukraina. Selamat sore untuk waktu Indonesia, Pak Iskandar, dan mungkin di sana baru sekitar pukul 12 siang, betul begitu Pak Iskandar? Nggak ada suaranya, Mas. Pak Iskandar, Ya, Pak Iskandar dapat dengar suara saya, Pak Iskandar? ya dengar Mas, dengar. Oke, Pak Iskandar, bagaimana update terbaru kondisi di Ukraina saat ini? Kita mengetahui bersama-sama bahwa Ukraina dan juga Rusia tengah menyatakan gencatan senjata. Apakah kondisinya sekarang sudah dirasa lebih kondusif atau seperti apa? Eh, ya memang diinfokan, saya pun tahu ada berita ada gencatan senjata, tapi sebenarnya di sini sama aja, Mas. Bahkan tadi malam banyak juga suara ledakan kuat, tapi itu dari tank, dari artileri gitu. Itu kuat dikarenakan posisi tank itu dekat dengan lokasi kami sekarang, makanya suaranya kuat gitu, Mas. Tapi masih ada suaranya rutin sampai sekarang pun masih ada suara ledakan. Cuma dari pihak Ukraina yang kayaknya menyerang ke arah sana gitu. Jadi dari Rusia nggak ada kemari gitu. Pak Iskandar, boleh diinformasikan terlebih dahulu bahwa Pak Iskandar ini merupakan salah satu warga negara Indonesia. Tiap malam ada itu, saya nggak tahu itu adakah pelurunya atau enggak gitu, tapi memang tiap malam itu ada. Oke, Pak Iskandar ini merupakan salah satu dari 9 warga negara Indonesia begitu yang masih terjebak di Ukraina. Posisi sekarang, Halo Mas Agung. Mas Iskandar, posisi Mas Iskandar sekarang ada di mana? Di wilayah mana? Pak Iskandar? Halo. Ya, Pak Iskandar, bisa dikonfirmasi Pak Iskandar posisi saat ini berada di wilayah mana hingga terdengar Anda menyebut tadi ada ledakan begitu? Ada suaranya, Neng. Suara ada. Pak Iskandar, Anda bisa mendengar suara kami dari... Maaf, ini di mute dari sananya. Suara kamu ini ada? Enggak, kok suara reporternya kok enggak ada? Di mute dari Jakartanya. Pak Iskandar, kita kembali mencoba menghubungi Pak Iskandar, namun kita juga ini tampaknya sudah terhubung dengan istri Pak Iskandar. Ada Ibu Airodia. Bu Airodia bisa mendengar suara kami dari studio? Iya, saya mendengar. Bu Ai, kita tahan perbincangan dengan Pak Iskandar karena kami tampaknya mengalami kendala. Komunikasi terakhir dengan pemerintah seperti apa, Bu Ai? Ya, alhamdulillah di hari tanggal 5 ya, tanggal 5 kemarin kami mengadakan rapat Zoom rapat Zoom kami di situ ada kedutaan KBRI Ukraina juga gitu kan, terus ada kedutaan juga gitu, bahwasannya mereka mengupayakan untuk mengevakuasi suami saya dan anak-anak saya di sana gitu. Baik, sudah ada pihak pemerintah begitu yang menghubungi Bu Ai begitu terkait bagaimana kondisi keluarga yang ada di Ukraina? Kalau ke saya tidak ada, tapi kepada suami saya bilang tadi malam bahwasannya semua pihak pemerintah ada beberapa gitu yang menelpon dia dan menghubungi dia gitu. Bagaimana mereka ya sudah berusaha dan mengupayakan untuk mengeluarkan mereka dari sana dengan segala cara. Baik, artinya kalau dari pemerintah belum ada yang menghubungi Ibu Ai begitu selaku anggota keluarga dari warga negara Indonesia yang masih terjebak di Ukraina. Ibu Ai mendapat informasi itu dari siapa? Dari suami sendiri? Ya, dari suami sendiri. Semalam kan saya menghubungi suami bahwasanya mereka lagi meeting Zoom sama pihak pemerintah katanya gitu ya. Saya bersyukur sekali bahwasannya mereka berupaya dengan sekuat tenaga mereka untuk mengeluarkan suami saya dan anak saya di sana gitu. Baik, kami coba garis bawahi di sini bahwa artinya komunikasi Bu Ai dengan suami yang berada di Ukraina saat ini masih tetap berjalan normal, tidak ada gangguan koneksi begitu di sana?
Tidak, alhamdulillah ya, kemarin aja sedikit ya sore, di hari sore kemarin karena ada gangguan komunikasi karena ada ledakan besar kata suami di sana, makanya internet dan lampu pun mati gitu. Terus anak saya yang di sana katanya, ibu internet sama lampu di sini mati gitu, terganggu karena barusan ada ledakan besar. Tapi beberapa menit kemudian alhamdulillahnya nyala kembali gitu. Baik, artinya komunikasi sempat terputus namun dapat Ya. segera terhubung. Tidak ada kendala untuk urusan sambungan dan komunikasi begitu dengan keluarga yang ada di Ukraina, begitu ya Bu Ai ya? Ya, tidak ada. Alhamdulillah. Cara selama ini yang Ibu Ai lakukan begitu untuk membuka komunikasi dengan suami sejauh ini dengan melalui apa? Saya melalui WhatsApp, video call gitu kan. Itu saja kalau komunikasi saya dengan suami gitu, dengan anak saya di sana juga. Baik. Apa yang Ibu harapkan begitu mendengar kondisi suami di sana, boleh dibilang ini masih sangat terancam karena hingga saat ini walaupun kondisinya tadi dikatakan tengah berada dalam kondisi gencatan senjata namun masih terdengar banyak ledakan begitu. Ya, sebagai harapan saya di sini, saya dengan orang tua lainnya bahwasannya saya berharap mereka dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala itu terutama, dan saya berharap kembali kepada bapak-bapak yang memang bertugas bisa untuk mengeluarkan suami dan anak-anak saya di sana gitu kan, dengan untuk mengevakuasi mereka walaupun mungkin lambat untuk memulangkan, tetapi saya ingin cepat mereka terevakuasi dari tempat itu gitu loh Bang. Baik, kita masih belum mengetahui bagaimana sebetulnya kelanjutan dari kondisi antara Ukraina dan Rusia. Kita kembali terhubung tampaknya dengan Pak Iskandar di Ukraina. Pak Iskandar, apakah Anda bisa mendengar suara kami dari studio? Bisa Mas, bisa Mas. Baik, Pak Iskandar, kami juga tadi sempat berbincang dengan istri Anda yang berada di Binjai saat ini, begitu. Istri Anda begitu mengkhawatirkan kondisi Anda di Ukraina, tapi Anda menyebut bahwa kondisi di sana walaupun sudah dalam gencatan senjata masih tetap terjadi ledakan. Upaya apa saja kalau begitu yang Anda sempat berkomunikasi dengan pemerintah katanya? Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengevakuasi para WNI di sana? Ya, sebenarnya setiap hari saya komunikasi Mas dengan bapak-bapak dari Kemlu, juga dari KBRI Moskow, dari KBRI Kiev. Mereka memberitahukan resikonya dari segala risiko dan apa aja yang ini menjadi hambatan dalam usaha mereka. Sebenarnya kendalanya itu mereka berharap ada ini Mas, ada kerjasama antara pihak Rusia dan Ukraina Mas, gitu maksud saya. Baik, kita sama-sama berharap artinya ada upaya damai dari kedua belah pihak, tapi apakah ada kepastian dari pemerintah kapan akan melakukan evakuasi atau penjemputan? Ini sempat tersampaikan atau belum? Belum ada kepastian Mas, tapi insya Allah mereka setengah berusaha. Ya mudah-mudahan secepatnya. Saya pun nggak bisa bilang kapan karena kita ready aja, udah 3 hari itu kita ready terus Mas. Baik. 3 hari ini kita sudah ready. Baik, Anda dan bersama rekan-rekan begitu yang masih tertahan di Ukraina sebetulnya sudah siap kapanpun pemerintah akan melakukan evakuasi, siap berangkat begitu ya? Hanya tinggal menunggu tanggal dan kepastian dari pemerintah. Kita jeda terlebih dulu Pak Iskandar dan Bu Ai.